kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan nge-vlog ke beberapa tempat bersejarah. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Rizky Caksono. Perkenalkan, saya Tamulan Firnanda. Perkenalkan, saya Nabila Putri Ulia. Perkenalkan, saya Nur Farida. Dan saya Olivia Ladika dari kelas 12 Perawat 2. Semoga video yang kita tampilkan dapat menambah wawasan kalian beserta ilmu kalian. Bye-bye. See you guys. Museum Pendidikan Surabaya berlokasi pada Jalan Genteng Kali nomor 10, Kecamatan Genteng. Museum ini buka pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Museum Pendidikan Surabaya merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya menyimpan bukti material pendidikan pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Pada zaman praaksara, terdapat koleksi manuskrip kuno era 1900-an. Manuskrip ini berbahan dasar lontar dan dioramakan praaksara atau manusia purba. Di zaman kolonial, wisatawan bisa melihat koleksi-koleksi zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang. Banyak sekali barang-barang yang dapat kita lihat pada zaman penjajahan berlangsung. Salah satunya adalah sepeda jengki yang digunakan untuk transportasi para guru. Pada museum ini kita juga bisa lihat banyak sekali buku-buku dari zaman penjajahan Jepang dan juga Belanda yang disimpan pada Museum Pendidikan Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sejarah melalui Museum Pendidikan Surabaya. Selanjutnya, dari Museum Pendidikan Surabaya, kita menuju ke Balai Pemuda. Gedung Balai Pemuda dibangun pada tahun 1907 pada masa kolonial Hindia Belanda. Gedung Balai Pemuda ini bergaya eklatisme. Dulunya, gedung ini merupakan pusat tempat rekreasi bagi orang-orang Belanda untuk pesta, berdansa, dan juga bowling pada era penjajahan. Sekarang gedung ini digunakan untuk tempat wisata. Di dalam gedung Balai Pemuda juga terdapat perpustakaan Balai Pemuda, rumah bahasa, dan juga Tourist Information Center, merupakan tempat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang tempat-tempat wisata di kota Surabaya. Pada masa sekarang, pemerintah kota Surabaya menjadikan gedung Balai Pemuda menjadi bagian dari alun-alun kota Surabaya. Gedung ini juga menampilkan banyak sekali foto-foto kegiatan yang ada di kota Surabaya, mulai dari yang lama hingga yang terbaru. Tak hanya itu, foto ini diambil oleh para siswa-siswi SMP yang tersebar di seluruh kota Surabaya. Selanjutnya, kita turun ke bawah untuk melihat museum yang ada di Balai Pemuda Kota Surabaya. Museum ini menampilkan banyak sekali properti-properti yang dipakai oleh orang-orang konglomerat atau orang kaya dan juga orang-orang bangsa Belanda pada masa itu.
kita ke destinasi yang berikutnya, yaitu adalah pameran seni atau pameran lukis. Di sini kita dapat melihat banyak sekali lukisan yang terpampang yang dipasang pada dinding. Lukisan ini dilukis oleh para seniman asal Surabaya. Tak hanya itu, lukisan ini bukan hanya dipajang saja, namun juga dijual dengan harga mulai dari 200.000. Setelah itu kita berlanjut pada rumah host Cokro Aminoto. Menyandang julukan kota pahlawan, Surabaya memiliki banyak sekali bangunan yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa maupun lahirnya tokoh nasional. Salah satunya adalah Museum Host Cokro Aminoto yang dulunya merupakan kediaman sang pahlawan semasa hidup beliau. Rumah kediaman Host Cokro Aminoto diresmikan pada tanggal 27 November 2017 menjadi museum pemerintah kota Surabaya sekaligus sebagai destinasi wisata sejarah oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Rumah tersebut tidak hanya digunakan oleh Host Cokro Aminoto beserta keluarganya, namun juga sebagai tempat di mana tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai latar belakang dan ideologi seperti Soeman, Alimi Darsono, serta Tan Malaka bertemu dan berdialog. Museum Host Cokro Aminoto mempunyai 143 koleksi berkaitan dengan rumah tinggal Host Cokro Aminoto, dimulai dari baju, foto-foto, beserta buku-buku peninggalan dari Host Cokro Aminoto. Rumah bersejarah ini memang tidak terlalu besar, namun beberapa barang yang ada di dalamnya masih asli, dan bentuknya juga tidak berubah. Sebagian lagi barangnya terlihat mirip. Rumah ini bergaya Jawa, dengan 2 ruangan di lantai bawah dan 1 ruangan di lantai atas. Di lantai bawah, kalian bisa melihat dan menikmati foto-foto beliau semasa hidupnya, dan juga cerita-cerita tentang beliau juga perjuangannya. Koleksi yang dipamerkan di lantai 1 antara lain adalah buku-buku dan juga baju. Kalian bisa baca di sini namun tidak boleh dibawa untuk pulang. Jalan ke bagian belakang, kalian akan menemukan sebuah tangga yang agak tinggi dan menuju ke lantai 2. Lantai 2 ini hanya berisikan sebuah kamar yang lumayan luas. Kamar ini adalah dulu kamar kos tokoh-tokoh bangsa lainnya seperti Soekarno, Alimin, Semaun, dan Kartosuwiryo. Selanjutnya kita akan menuju ke Gedung Gerahadi Surabaya yang berlokasi tidak jauh dari SMK Kesehatan Nusantara, Surabaya. Gedung Negara Gerahadi adalah sebuah gedung di Surabaya, Jawa Timur yang dibangun pada tahun 1795 pada masa berkuasanya Residen Dirk van Hopeless pada tahun 1794 sampai dengan 1798. Sekarang Gedung Gerahadi digunakan untuk tempat menerima tamu, Gubernur Jawa Timur, pelantikan penjabat,
dan juga upacara pemeringatan Hari Nasional seperti pemeringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Gedung Geraha di Surabaya memiliki sejarah dari masa ke masa. Gedung ini awalnya menjadi tempat tinggal dari berbagai tokoh berpengaruh. Kini menjadi rumah dinas sebagai Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya kita menuju ke destinasi tempat bersejarah lainnya yang tidak jauh dari Gedung Gerahadi, yaitu Hotel Yamato atau yang saat ini dikenal dengan Hotel Majapahit. Untuk ke Hotel Yamato, kita tinggal lurus dari Gedung Gerahadi Surabaya, melewati halte, dan lurus ke Jalan Tunjungan. Hotel Yamato atau kini yang disebut dengan Hotel Majapahit Surabaya menjadi saksi atas perobekan warna biru pada bendera yang dikibarkan di atas hotel, sehingga menyisakan warna merah dan putih. Hotel ini awalnya dibangun pada tahun 1910 dan diberi nama Hotel Orange. Lalu pada era penjajahan Jepang, hotel ini diganti nama menjadi Yamato Hotel atau Hotel Yamato. Hotel ini memiliki ciri khas arsitektur Belanda yang kental, warna dominan putih, pintu panjang, dan tepian tinggi, serta bentuk jendela yang besar. Hotel ini berada di Jalan Tunjungan dan terletak di dekat Mall Tunjungan Plaza. Hotel Majapahit kini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nasional. Ini tertuang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada bagian belakang hotel terdapat aula yang biasa digunakan oleh para tamu, serta terdapat bangkai pesawat sebagai tontonan para pengunjung. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum